Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Thumma ila rahim alif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa usulihim wa furan wa libaitihim. Anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa jalla qabrahum nuran wa lu'lan wasi'atan wa diya'an. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah online ataupun offline yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas tentang adabil isyrah bainaz zaujain, etika bergaul antara suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Min adabil isyrah bainaz zaujain iku setengah saking piro-piro etika bergaul bainaz zaujaini ing dalam antarane suami istri. Pada bab ini musannif akan menjelaskan, Said Muhammad Alawi menerangkan ada etika-etika dalam bergaul antara suami istri ini. Karena ketika suami istri ini bergaul dengan etika-etika yang akan disebutkan ini, maka keluarga akan timbul harmonis yang sangat baik, akan hidup dalam keluasan kebahagiaan dan limpahan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amara perintah sapa Allah Gusti Allah taala hala mahlur sapa Allah bimuasyaratin nisa'i kelawan bergaul memperlakukan pira-pira wadon bil ma'rufi kelawan baik. Ala hasbima ing atase milang-milang barang jabalahunna kang menciptakan sapa Allah ing nisa. Alaihi ing atase ma min naqsil akli saking kurangnya akal wa dini lan kurangnya agama. Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan para wanita, memperlakukan istri-istri kita dengan sangat baik, dengan ma'ruf. Berdasarkan Allah menciptakan perempuannya seperti itu, baik dari kurangnya akal ataupun kurangnya agama. Maksudnya kurangnya akal ini ketika di bab persaksian, wanita itu harus mencapai 2 orang untuk memberikan kesaksian. Jadi 2 orang ini menempati 1 laki-laki. Kenapa? Hadis baginda Nabi mengatakan wanita kurang akalnya, karena wanita itu yang lebih dikedepankan bukan akal, akan tetapi rasa menggunakan perasaan dan emosional mereka. Adapun kurangnya agama, karena memang wanita kadangkala ada agama-agama yang tidak, ada ritual-ritual agama yang dia tinggalkan, ada ritual-ritual agama yang dia tidak lakukan, karena di dalam wanita setiap bulan pasti ada haidnya. Kama qala kaya hadis qala kang berkata sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu naqisati aqlin, ma raaitu ora pernah ningali sapa ingsun naqisati aqlin ing pira-pira wadon kang kurang akale wa dinin lan agamane, iku adhaba luwih melemahkan, luwih menundukkan di lubbi hazimin maring ketegasane wong lanang kang kuat, min ihdakunna saking salah siji sira kabeh. Kata Nabi, saya tidak pernah melihat orang perempuan yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi dapat menundukkan lelaki yang hebat. Makanya kadangkala akeh suami-suami takut istri memang karena perempuan dengan kekurangan akalnya, dengan kekurangan agamanya, tapi bisa menundukkan lelaki yang hebat itu dari antara kalian semua. Walihadalan kena ikilah amarullah qala berkata sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum utawi sak bagus-bagus sira kabeh iku khairukum lebih bagus sira kabeh li ahlihi maring keluargane khairukum wa ana utai ingsun iku khairukum luwih bagus sira kabeh li ahli maring keluargane ingsun.
Oleh karena itu tadi Nabi berkata, sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik memperlakukan keluarga kalian, kalian yang terbaik memperlakukan istri kalian. Dan saya, kata baginda Nabi, adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan istri kita. Orang itu kalau di luar bisa tampil selalu baik saja, bisa dimanage untuk berpura-pura baik. Tetapi kalau di rumah, kadangkala orang itu sudah terlanjur emosi, akhirnya meluapkan emosi di rumah. Maka kata Nabi, orang yang paling baik itu adalah dia yang paling baik memperlakukan istrinya. Wa qala lan berkata sapa Aliun Ali radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah gusallahu anhu maring Ali, aqlul mar'ati utawi akale wong wadon iku jamaluha kecantikan mar'ah, wa jamalur rajuli utawi ketampanan wong lanang iku aqluhu akale rajul. Sayyidina Ali mengatakan hal yang dapat memikat pemikatnya perempuan adalah kecantikannya. Jadi kita kalau melihat perempuan cantik itu mudah terpikat. Tetapi daya pikatnya laki-laki itu berada pada akalnya. Jadi kalau lelakinya cerdas, lelakinya pintar, lelakinya bisa segala macam, maka banyak perempuan yang terpikat. Tetapi kalau perempuan, daya pikatnya ada di dalam kecantikannya. Wa qala lan berkata sapa Allah Ta'ala wa ashiruna lan memperlakukan sapa sira kabeh ing an-nisa bil ma'rufi kelawan baik. Fa in karihtumuhunna mangka lamun sengit sapa sira ing nisa, fa asa an takrahu mangka menawa yen ta sengit sapa sira syai'an ing suji-wiji wa yaj'ala lan dadi akan sapa Allah Gusti Allah fihi ing syai' khairan ing kebagusan katsiran kang akeh. Wa qala lan berkata sapa Allah Ta'ala, fa amsikuhunna mangka ngekera sapa sira kabeh ing nisa bi ma'rufin kelawan baik. Ini ada firman Allah yang sangat jelas sekali menekankan kita untuk memperlakukan wanita dengan sangat baik. Ini redaksinya sama seperti kita dituntut untuk memperlakukan baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kepada orang tua ayatnya wasahibhuma bil ma'ruf. Kalau memperlakukan wanita dengan baik ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya apa? Derajat wanita itu sangat harus kita hormati. Waqad ja'alan temen teka opo anna husnal khuluqi sak temene bagus etika iku dhahaba mengakibatkan opo husnul khuluq bi khairayid dunya kelawan kebaikan dunia wal akhirati lan kebaikan akhirah. Dan telah datang bahwasanya hadis baginda Nabi, orang yang baik akhlaknya itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat sekaligus. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka akan dibalas di dunia dengan penghormatan, orang lain menghormati kita. Dan juga tentu masih akan mendapatkan tabungan nilai ibadah, nilai pahala yang akan disimpan di akhirat nanti. Jadi dunia dapat, akhirat dapat. Itu adalah keutamaan. Ada nilai plusnya dua-duanya sekaligus. Wa annar rajula lan sak temene wong lanang iku laya blughu nyekti tumeka sapa rajul bi husni khuluqihi kelawan baike akhlake rajul manazila ing pira-pira derajat fil jannati ing dalam swarga la yablughuha kang ora bakal teka sapa rajul ing manazil bi amalin kelawan amal. Wa husnul khuluqi utawi baguse akhlak iku jami'an kang ngumpulaken lil mukarramati maring pira-pira kemuliaan jumlatan kelawan sekaligus. Orang itu kalau baik akhlaknya maka dia akan sampai di derajat yang paling istimewa di surga nanti. Yang mana derajat ini tidak bisa dia sampai dengan amal-amal yang lain. Tapi dengan akhlak yang baik dia akan sampai ke tempat itu. Waman utai sapane wong iku hasuna bagus apa khuluquhu akhlake man ma ahli sertane keluargane man
asya mangka urip sapa man fi buhbuhatin ing dalam keluasan minas sa'adati saking kebahagiaan, wa ghamratil hana ilan limpahan ketenangan. Orang yang baik akhlaknya dengan istrinya, maka dia akan hidup sangat bahagia sekali, sangat tenang sekali. Wis kaya raja uripe baka karo rabine akur kok. Sejene ngontrak kabeh. Waqad kila. Waqad kila lan teman-teman dan ucapakan husnul khuluq utawi bagusnya akhlak, wa husnul jiwar lan bagusnya tangga iku yu'ammirani memakmurkan apa husnul khuluq wal jiwar ad-diyara ing negeri. Dikatakan ketika akhlak kita baik, tetangga kita baik, maka dunia yang sempit ini itu akan terasa ramai. Coba bayangkan kalau di rumah kita anak kita nakal atau istri kita marah-marah, seluas apapun rumah kita, sebagus apapun rumah kita, sumpek, sesek. Rabi nyawat gue sesek. Apalagi ditambah di rumah kita sudah baik, di rumah kita sudah bagus, istri kita sudah nurut, istri kita sudah, tetapi tangga kita selalu ngomong yang tidak, selalu berkata yang tidak sesuai. Maka ya tadi, seluas apapun rumah kita, kalau tetangga kita selalu dengki, maka akan menghancurkan rumah kita itu. Wa akhiru ma utawi akhire barang auso kang paring wasiat sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu ta tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan salatsu kalimatin utawi telu pira-pira kalimat dhalla hale terus menerus sapa Kanjeng Nabi iku yatakallamu dawu sapa Kanjeng Nabi bihinna kelawan salatsu kalimat hatta talajlaja sehingga tergagap opo lisanuhu lisane Kanjeng Nabi wa khafiyalan samar opo kalamuhu pembicaraan Kanjeng Nabi ja'ala tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu berkata sapa Kanjeng Nabi kama kaya hadis rawahu kang meriwayatkan ingma sapa An-Nasai Imam Nasai wa Ibnu Majah as-shalah wa ma malakat aimanukum as-salat jaga sapa sira kabeh ing salat as-salat jaga sapa sira kabeh ing salat wa malan budak malakat kang miliki sapa aimanukum pira-pira tangane sira kabeh iku la tukallifuhum aja membani sapa sira kabeh ing ma malakat ma ing tugas la yutiku nakang ora pada mampu sapa ma malakat ing ma Allah wedya sapa sira kabeh ing Allah wedya sapa sira kabeh ing Allah fin nisa ing dalem wong wadon fa innahunna mangka sak temene nisa iku awanun boyongan ay asirat tegese tahanan fi aidikum ing dalam tangane sira kabeh akhadtumuhunna ngalap sapa sira kabeh ing nisa bi ahdillahi kelawan janji maring Allah wastahlaltum lan amri halal sapa sira kabeh furujahunna ing pira-pira farjine nisa bi kalimatillahi kelawan kalimat Allah. Ketika Nabi menjelang wafat, Nabi itu pernah berwasiat 3 hal, yang mana 3 hal ini benar-benar Nabi wasiatkan sampai-sampai Nabi ketika menjelang wafatnya lisannya tergagap mengucapkan 3 kalimat ini, sampai-sampai ucapannya samar. Ini sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah as-shalah, tolong jagalah salat, benar-benar jaga salat. Karena salat ini adalah sesuai seruan muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ketika kita ingin menjadi orang yang bahagia, maka segerakanlah salat dulu. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kata Nabi ya salat dulu. Wa ma malakat aimanukum la tukallifuhum ma la yutikun. Dan orang-orang yang lemah yang kalian miliki, pekerja-pekerja kalian, wanita-wanita kalian yang lemah, jangan mereka bebani dengan beban-beban yang berat. Ketika kita punya asisten rumah tangga, maka kita jangan sampai membebani mereka dengan tugas-tugas yang berat, tugas-tugas yang mereka tidak mampu menjalankannya.
Terus wasiat yang nomor 3, Allah fin nisa, takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita ini, karena wanita ini adalah tawanan. Kita mengambil dari orang tua mereka. Orang tua mereka melepaskan kepada kita untuk kita persilakan dijadikan apapun. Lah kita mengambil mereka dengan janji kepada Allah. Makanya anak-anak ning kawinan ke anak apa sih Kang Bi? Sigot mengkonon lah. Kita soalnya belum pernah. Terus wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kita mengambil kehalalan farji mereka, mengambil kehalalan itu mereka dengan menyebut nama Allah. Maka sebelum kita menikah, kita wajib membaca syahadat dulu kan. Asyhadu alla, setelah khutbah itu. Nah, maka kita jangan semena-mena kepada perempuan, kita mengambil mereka dengan janji atas nama Allah, menghalalkan farji mereka dengan menyebut nama Allah. Maka jangan sampai kita memperlakukan mereka bertindak kasar, memperlakukan tidak baik, tidak memberikan mereka nafkah dan lain-lain. Harus hati-hati. Wa akhrajalan meriwayatkan sapa asy-Syekhani Imam Bukhari wal Muslim wa ghairihi malan liyana syekhani anhu saking kanjeng Nabi sallallahu ta'ala rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah taala halal malu sapa Allah alaihi ngatasé kanjeng Nabi wasallamuhu lan keselamatan Allah annahu insa temene kanjeng Nabi iku qala berkata sapa kanjeng Nabi istausu perlakukanlah sapa sira kabeh bin nisai ing wong wadon khairan ing kebagusan fa innal mar'ata mangka sak temene wong wadon iku khuliqat dan ciptakan sapa mar'ah min dil'in saking tulang rusuk wa inna a'waja syai'i lan sak temene luwih bengkok swiji iku fid dil'i ing dalam tulang rusuk iku a'lahu luwih dure dil'i fa in dhahabta mangka lamun tumandang sapa sira iku tuqimuhu meluruskan dil'un kasar tahu mangka mecah sapa sira ing dil'un wa in taraktahu lan lamun ninggal sapa sira ing dil'un lam yazal mangka ora henti-henti apa dil'un iku a'waja bengkok fastausu mangka perlakukanlah sapa sira kabeh bin nisa'i ing wong wadon khairan ing kebagusan. Diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda istausu bin nisa'i khairan, perlakukanlah wanita dengan sangat-sangat baik karena fa innal mar'a khuliqat min dil'an, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling bengkok itu berada di atas, lurus laning dure bengkok. Kalau kita ingin meluruskan tulang rusuk ini, maka kalau kita memaksakan maka akan pecah, maka akan patah. Tetapi kalau kita membiarkan saja, maka ya selamanya itu akan bengkok. Lah, maksudnya apa? Ketika kita memperbaiki wanita, menuntut merubah wanita dengan total, dengan segera, dengan secepat-cepatnya, maka ya yang terjadi akan fatal, akan pecah, akan tidak terima. Tetapi kalau kita membiarkan saja, membiarkan wanita ketika melakukan salah dibiarkan saja, maka yang akan terjadi mereka akan terus-terusan melakukan kesalahan tersebut. Maka yang perlu kita tekankan adalah kita harus memahami karakter mereka. Kita harus sedikit-sedikit menasihati mereka, jangan sampai menuntut mereka untuk berubah langsung total. Sedikit demi sedikit. Fastausu bin nisa'i khairan, maka perlakukanlah mereka dengan sangat-sangat baik. Wa min husni asyratir rajul, lan iku saking luwih baguse bergaule wong lanang lil mar'ati maring wong wadon ayah tamila yen tenanggung sapa rajul adzaha ing pilarane mar'ah. Dan di antara cara bergaul lelaki yang baik kepada perempuan adalah wis pokoke bakal wong wadon ngumbangi wis meneng bae, diterima bae. Karena apa? Karena itu dapat melapangkan hati mereka. Jadi ketika kita mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan kemarahan mereka, itu akan membuat hati mereka sedikit lega, akan membuat hati mereka sedikit tenang, sedikit plong. Wa yataghafala lan
berpura-pura sapa sira an kathirin saking hal akeh mimma saking barang yabduru kang nampak apa ma minha saking marah. Kita harus pura-pura tidak tahu ketika wanita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Indah-indah beliau. Lelaki itu tidak pernah mengungkit-ungkit. Rahmatan karena kasih sayang biha kelawan mar'ah, wa syafaqatan lan karena melas alaiha ing atase mar'ah. Demikian itu uspoe ketika disewoti meneng bae, disewoti rongokaken bae kesalahan mereka, pura-pura kita tidak tahu, itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka, bentuk rasa cinta kita kepada mereka. Waqad amara lan teman-teman perintah sapa Allah Gusti Allah taala halamalu sapa Allah bi muasyaratin nisa'i kelawan memperlakukan wong wadon bil ma'rufi kelawan baik, kama amara kaya oleh perintah sapa Allah Gusti Allah bi musahabatil walidaini kelawan menggauli atau memperlakukan wong tua loro bil ma'rufi kelawan baik. Faqala maka berkata sapa Allah taala fil walidaini ing dalam masalah wong tua loro, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, wa sahibhuma lan perlakukan sapa sira kabeh ing waliden fid dunya ing dalam dunya ma'rufan halakang baik, ma'rufan halakang bagus. Perintah Allah berkaitan memperlakukan wanita dengan baik ini seperti halnya Allah memerintahkan kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan sangat baik. Allah berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan orang tua kalian di dunia ini dengan baik. Wa qala lan berkata sapa Allah fin nisa ing dalam masalah wadon, wa ashiruhunna lan memperlakukan sapa sira kabeh hunna ing nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Fa in karihtumuhunna maka lamun sengit sapa sira kabeh ing nisa, fa asa an takrahu maka menawa yen ta sengit sapa sira syai'an ing sujuji, wa yaj'ala lan dadiaken sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam syai' khairan ing kebagusan kathiran kang akeh. Lah, Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, dalilnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sementara Allah memerintahkan berbuat baik kita kepada perempuan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Orang itu memperlakukan baik pasti. Sebaik-baik orang ada nilai negatifnya. Sebaik-baik sebagus-bagus orang pasti ada nilai cacatnya. Maka hal wajar ketika kita membenci mereka, tetapi jangan sampai terlalu ditampakkan kebencian kita kepada mereka. Ketika kita membenci sesuatu, maka pasti Allah akan membuat khairan kathiron di belakangnya. Allah akan membuat hikmah yang ada di belakang kebencian kita kepada itu. Innahtimalal adha sa temene nanggung pilara minal mar'ati saking wong wadon inda taishiha ing dalam nalikane nyewote mar'ah wa ghadabiha lan marahe mar'ah iku minal khuluqil karim setengah saking akhlak kang mulia. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku a'dhaman nasi luwi agung-agunge manusia apane ihtimalan kesabarane wa hilman lan kelembutane wa karaman lan kemurahane shalawatullahi utawi tambah rahmat ta'zim sapa Allah wassalamu lan keselamatan Allah iku alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Sesungguhnya menahan diri ketika mar'ah, menahan diri ketika perempuan emosi, ketika perempuan marah adalah termasuk etika yang sangat mulia, yang mana ini sesuai dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya. Nabi adalah orang yang paling besar kesabarannya. Nabi adalah orang yang paling lembut. Nabi adalah orang yang paling murah, orang yang paling memaafkan. Semoga sholawat salam kepada Kanjeng Nabi. Jadi kita ketika ingin mengetahui kualitas seseorang, maka lihatlah bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau memperlakukan istrinya baik, maka kualitas orang tersebut juga baik. Tapi kalau kita ingin melihat kedalaman iman seseorang, maka lihatlah ketika dia bergaul di rumahnya, memperlakukan istrinya juga. Karena rumah tangga itu bukan tempat untuk meluapkan emosi, tetapi rumah tangga itu adalah tempat untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Semoga Allah selalu menjaga keluarga-keluarga kita dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.